Masih semangat ya? Alhamdulillah. Jadi karena hari ini ada kegiatan Bulba ya, kita harus melakukan pembelajarannya secara daring atau online. Silakan diakses LMS-nya. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai routing dinamis. Jadi tolong disiapkan koneksi internetnya, cari sinyal yang bagus, disiapkan LMS-nya, paket tracernya, dan melakukan presensi di siaga. Untuk mengawali doa di pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pagi. Ya baik Pak. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa pagi di pembelajaran kali ini. Selanjutnya saya akan absen ya. Alta Masyalu, Hadir, Pak. Amalia, Hadir, Pak. Andita Rizky. Hadir, Pak. Oke, jadi ada beberapa siswa tadi yang belum hadir. Mungkin ketua kelompoknya mengingatkan anggotanya agar mengikuti pembelajaran dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai routing dinamis, gitu ya. Kita harus semangat dalam belajar, terutama pelajaran produktif TKJ. Kenapa? Karena yang pertama, kalian ngambil sekolah itu sekolah jurusan. Jadi keilmuan di bidang produktif TKJ itu insya Allah akan sangat bermanfaat pada masa depan kalian masing-masing. Jadi memang routing dinamis itu saat ini yang lagi tren ya, lagi tren itu OSPF ya. Tren itu OSPF. Tapi untuk mempelajari OSPF, kita alangkah baiknya mempelajari routing dinamis RIP dulu agar kita tahu kelebihan OSPF itu seperti apa, sehingga kita bisa mengoptimalkan routing dinamis OSPF ketika kita menggunakan atau menerapkannya pada pekerjaan kita nantinya ya, ketika kalian prakerin atau nanti ketika kalian sudah lulus sekolah. Jadi ini sangat bermanfaat buat kita bersama. Sebelum memasuki routing dinamis, seperti instruksi saya sebelumnya, kalian diharapkan mampu untuk atau selesai mengerjakan pretestnya ini. Usahakan nilainya di atas KKM. KKM-nya 70. Ada yang sudah mengerjakan pretestnya dan nilainya bagus? Paramita sudah ya? Dapat nilai berapa? 100. Nggih, Pak. Wah, alhamdulillah bagus. Kalau sudah mempelajari materi, kalian nanti mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Kita kan sudah membentuk kelompok ya di pembelajaran yang sebelumnya. Kalian boleh menggunakan kelompok yang sama atau membuat kelompok yang baru. Yang penting kalian bisa lebih aktif. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Jadi, peserta didik diharapkan mampu untuk menyimpulkan routing dinamis dan menerapkan routing dinamis tersebut untuk menyelesaikan permasalahan routing. Ini pada ranah pengetahuannya. Untuk keterampilannya, kalian harus mampu merancang dan menguji konfigurasi routing dinamis RIP menggunakan paket tracer. Nah, penilaian. Nah, ini penilaiannya ya, tolong diingat dengan baik biar nilai kalian lebih bagus lagi. Ada 3
bagian yang saya nilai. Yang pertama adalah sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Keterampilannya itu kalian harus presentasi karya kalian. Apa sih yang dimaksud routing dinamis? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Farah Nabila. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Iya, sangat bagus sekali ya dari Farah ya. Mungkin sudah baca-baca modulnya. Ada yang mau menambahkan Mungkin atau mungkin routing ya? routing dinamik sendiri itu bisa berubah sesuai dengan kondisi yang diinginkan dengan parameter tertentu sesuai dengan protokolnya, Pak. Iya, protokolnya ini apa ini kira-kira? Protokolnya routing itu dinamis. seperti seperti konfigurasi pada RIP dan juga seperti menggunakan redistribut itu, Pak. Jadi routing dinamis ini protokolnya macam-macam, mungkin seperti itu ya yang dimaksud dengan Paramita ya. Nah, kenapa sih kita pakai routing dinamis? Kan sebelumnya kita belajar routing statik ya. Kok nggak statik aja, Pak? Kan lebih mudah kita terapkan. Kenapa kira-kira? Karena seperti yang dijelaskan Pak Santo tadi, banyak dipakai di perusahaan dan itu sudah yang paling update sekarang. Sudah yang paling update dan banyak dipakai oleh perusahaan gitu ya. Iya, Pak. Ya, oke. Ada yang mau menambahkan? Kenapa sih kok banyak dipakai perusahaan, ayo? Mungkin Jadi, seperti yang dikatakan Paramita tadi, Pak. Kalau dinamis itu lebih stabil, Pak. Kalau salah ada pergantian IP bisa connect, Pak. Kalau pakai statis, perubahan sedikit aja langsung tidak bisa connect. iya. Jadi kurang lebih seperti itu. Misalnya ada perubahan topologi. Nah, perubahan topologi ini bisa adanya router baru pada network tersebut. Jadi ketika ada penambahan router baru, maka routingnya kalau di routing statis, administrator harus setting manual ya, setting secara manual. Sehingga administrator waktunya kan terbatas ya. Nah, semakin lama router-router itu semakin banyak. Perangkat yang terkoneksi ke dalam jaringan semakin lama kan semakin banyak. Nah, ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam permasalahan yang ada pada routing. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit mengenai permasalahan pada routing. Ketika semakin banyak perangkat yang terhubung ke jaringan, maka bertambah besar juga networknya di poin 2 dan poin 3 ini. Tuh. Jadi ini menyebabkan human error karena semakin bertambahnya perangkat yang bisa terhubung ke jaringan. Ada smartphone, ada smart TV. Karakteristik routing dinamis, nah seperti biasanya ya tadi jalurnya itu dibuat secara otomatis. Tabel routingnya dilakukan update, selalu update ya, entah 2 menit, 3 menit, 4 menit, seperti itu. Biar sesuai dengan kondisi topologi. Nomor 3, terdapat jalur alternatif jika jalur utamanya putus. Dan yang keempat, diterapkan pada network skala besar. Kalau network kecil-kecil hanya ada 3 atau 4 router, itu masih bisa pakai routing statik. Tapi kalau routernya sudah di atas 10, sudah mulai berpikiran untuk beralih ke network routing dinamis. Nah, ini adalah peta konsep ya. Routing itu konsepnya itu seperti ini. Sebagai anak TKJ kita harus paham routing kita. Routing terbagi menjadi 2, ada statik, ada dinamis. Kita sekarang sudah masuk ke dinamis. Ini ada berbagai macam protokol routing ya. Ada distance vector dan link state protokol. Kalau distance vector itu ada RIP dan EIGRP. Kalau link state ada OSPF. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis routing dinamis.
Jenis-jenis routing dinamis, interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Cara membedakannya bagaimana? Kalau interior berarti dia berada pada satu AS number. AS numbernya sama. Kalau AS numbernya berbeda maka dia exterior. AS number ini adalah suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih IP prefix yang terkoneksi. AS number diidentifikasikan dalam 16 bit number, mulai 0 sampai 65535. Kalau public itu 1 sampai 64511. Selebihnya sampai 65535 itu untuk private. Nah, ini administratifnya. Jadi administratif distance ini digunakan ketika ada lebih protokol routing, ada lebih dari satu protokol routing yang ada pada sebuah router, sehingga router bisa memilih protokol mana yang akan digunakan terlebih dahulu. Yang terakhir, kurang lebih kesimpulannya. Jadi routing dinamis yang pertama, ini salah satu contoh kesimpulan ya. Nanti kalian buat kesimpulan sendiri. Ini salah satu contoh kesimpulan dari routing dinamis RIP, yaitu routing dinamis RIP merupakan protokol routing yang menggunakan algoritma distance vector dengan menghitung jumlah hop count sebagai routing metriknya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, waktunya kalian praktikum. Di sini ada video tutorial, sudah saya sertakan di LMS ya, atau bisa juga dilihat di channel YouTube saya. Oke, kita masuk ke diskusi dan tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Pak Santo izin bertanya. Ya, silakan. Untuk praktikum yang RIP-nya itu waktu mengisi IP di PC-nya itu harus DHCP atau manual seperti itu? Manual. Boleh DHCP, boleh manual. Ya, Bebas ya. Terima kasih. Yang penting kalian bisa menunjukkan. Ada lagi pertanyaannya, Paramita? Untuk sejauh ini masih paham sih Pak. Pada LMS itu ada forum diskusi. Ada forum diskusi, setiap kelompok wajib memberikan kontribusinya minimal satu topik pada forum diskusi. Boleh memberikan topik baru ataupun memberikan tanggapan pada topik yang diberikan kelompok lain, minimal satu ya. Itu untuk nilai keaktifannya. Nah, nanti kalau sudah selesai, kegiatan hari ini sudah selesai semua, di sini ada pretest materi routing dinamis. Kalian kerjakan sebelum memasuki materi routing dinamis OSPF di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Pak, permisi mau bertanya. Ya, Untuk presentasinya itu kapan ya Pak? hari ini, nanti kalau waktunya tidak cukup, berarti dibuat video ya. Untuk presentasinya itu menggunakan PPT kah Pak? Atau tidak? PPT-nya untuk pengertiannya aja ya, untuk kesimpulan seperti itu ya, yang kegiatan. Kita ngambil kesimpulan dulu mengenai routing dinamis. Kesimpulannya apa kira-kira? Routing dinamis lebih mudah digunakan, Pak, dan lebih sering digunakan untuk industri. Oke, routing dinamis lebih mudah digunakan dan banyak digunakan pada industri saat ini. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Ada yang mau menambahkan? Mungkin karena Pak, proses konfigurasi jaringan lebih cepat dan bisa untuk jaringan berskala luas atau besar. Kemudian menggunakan jalur secara otomatis dan tidak perlu mengetahui semua network yang ada. Ya, betul. Jadi routing dinamis itu kita pelajari karena ketika ada perubahan topologi, ada update topologi, itu secara otomatis routing akan terbentuk. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi mengenai routing OSPF. Silakan dipelajari materinya, ada di LMS, dan dikerjakan pretestnya dulu sebelum kita memulai pembelajaran di minggu depan. Silakan ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Siap, Pak. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini,
marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ketua kelas sudah memimpin doa pagi dengan baik. Tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.